Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi hab li hukman wa alhiqni bis shalihin. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Al-Balad. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal baladi wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu aynaini wa lisanan wa shafataini wa hadainahu najdaini Falaqtahal aqobata wa ma adraka ma aqobah faqrobati aw id'amum fi yawmin dhi masghobati yatimah dha maqrobah aw miskinan dha martabat matsobah makana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah alaihim narun muhsadah. Rabbi a'idni minan nar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat
la uqsimu al-balad. Dan juga ada yang mengatakan la uqsimu bihadzal balad. Surat ini jumlahnya 20 ayat, termasuk surat Makkiyah, jadi turun di Mekah ya. Pada dasarnya intinya isinya surat ini adalah Allah memberikan peringatan bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah. Walaupun kamu kaya, pandai dan lain sebagainya, lemah kan. Yang kedua, Allah memperhatikan pada satu kota, yaitu Al-Balad, itu negeri Mekah. Gitu. Ya, di samping menjaga keamanan dan rasa aman kota itu, Allah juga memberikan rezeki dan kesejahteraan kepada penduduk-penduduk yang ada di Mekah itu. Ya, kesejahteraan. Walaupun sebenarnya kota Mekah itu adalah tandus, ya. Tapi sampai bisa dilihat sampai sekarang ini kesejahteraan Mekah. Apa yang tidak ada di Mekah? Nah sekarang pertanyaannya, mengapa sekarang Allah menjadikan kota Mekah itu jadi jadi perhatian atau jadi diciptakan seperti itu? Apa sebabnya? Mari kita lihat di dalam surat La Uqsimu ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. La, tidak. Uqsimu, bersumpah. Bihadzal balad, dengan ini, al balad, negeri, dengan negeri ini. Negeri balad yang dimaksud adalah negeri Mekah. Di sini la itu bukan berarti tidak bersumpah, tidak. Itu sudah bersumpah. Ini termasuk bersumpah. Aku sudah tidak lagi memperingatkan kamu untuk taat kepada orang tuamu. Itu sudah peringatkan apa belum? Sudah diperingatkan. Itu harus diperhatikan. Aku tidak lagi mengatakan bahwa kau harus taat kepada orang tuamu. Itu berarti sudah berkali-kali dikatakan demikian itu. Jadi di sini itu harus. Jadi sungguh uqsimu, aku bersumpah dengan kota Mekah, kota ini. Jadi, kota mana itu? Yaitu Mekah. Wa anta khillum bihadzal balad. Wa anta, dan kamu Muhammad, khillun halal bihadzal balad. Nah, bihadzal balad, dengan kota ini halal bagimu. Kenapa demikian? Karena sudah seringkali Allah menjelaskan kota Mekah ini adalah diberikan keamanan, kesejahteraan. Jadi di situ tidak diperbolehkan orang-orang itu melakukan kemungkaran, melakukan gegeran, melakukan berbuat kemungkaran, kemaksiatan, tidak dibolehkan. Karena itu sudah dinobatkan, dijadikan oleh Allah sebagai kota kota Masjidil Haram, Sultan Haram, Haromain. Itu sudah dijalankan. Tetapi orang-orang musyrik, orang-orang mungkar ini selalu membuat kekisruan di situ. Gitu loh. Jadi menantang. Akhirnya Allah memerintahkan Muhammad, wa anta khillum bihadzal balad. Walaupun itu sudah dikaramkan untuk melakukan kejahatan-kejahatan di dalam kota haram itu, kota haram yakni kota Mekah itu, tapi dia masih melakukan demikian sehingga Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, khillul halal bagimu ya bihadzal balad, kota ini. Apa yang kamu lakukan silahkan. Ya, tapi semua ini demi kebaikan. Karena kemungkaran itu sampai sekarang ini banyak. Jadi kadang-kadang itu orang itu sudah dinyatakan bahwa masjid ini adalah tempat begini-begini. Tapi ono ae sing ngono iku. Coba kalau kita diam. Oh, kita tidak boleh gegeran, harus diam saja. Rusak. Nah, itu terus lagi. Allah menetapkan bahwa di dalam 1 tahun itu ada 4 bulan yang diharamkan. Tidak diperbolehkan untuk membuat perceraian, membuat gegeran, tidak boleh perang dan lain sebagainya. Itu 4 bulan haram itu Rajab, Ruwah, Dzulhijjah, sampai Muharram itu kan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, mereka itu banyak juga orang-orang kafir yang membuat begitu. Terus kita harus membiarkan? Tidak, harus kita cegah.
Betul kita tidak menyerang mereka, tapi harus kita itu mencingkirkan mereka supaya tidak melakukan di bulan-bulan yang demikian itu. Sebagaimana kota Mekah sudah dinyatakan oleh Allah sedemikian rupa, tetapi orang-orang musyrik ini selalu membuat kekisruan di sana. Maka dihalalkan bagi kamu Muhammad untuk melakukan apa yang kamu kehendaki demi menciptakan kedamaian dan keamanan. Nah, itu. Wa walidi wa ma walad, wa walidi, dan demi bapak, wa ma walada, dan anak. Oh, pokok demi bapak karo anak ini. Siapakah yang dimaksud ini? Bisa juga Nabi Adam, bisa juga bapak-bapak itu, satu. Yang kedua, mengapa yang disebut ini kok demi bapak, kok tidak demi ibu? Nah, mengapa itu? Karena di ini memang anak itu bukan anaknya ibu, anaknya bapak. Bapaklah yang menanamkan benih kepada si ibu ini, ibu yang merawatnya itu. Mulanya di dalam persoalan anak, yang lebih dekat dengan anak adalah ibu. Bapak enggak, tapi bapak ini yang baik loh, bapak yang baik harus bertanggung jawab apa menjadi kebutuhan ibu, harus dicukupi, jangan malah justru ditinggal. Nah, itu sing berbahaya. Nah, begitulah. Nah, itu. Jadi wa walidi wa ma walad, dan demi bapak, wa ma walada, dan anak. Nah, apa maksudnya ini? Yaitu laqad khalaqnal insana fi kabad. Sak temene kami Allah. Mengapa menggunakan kami? Karena dalam penciptaan manusia itu melibatkan bapak dan ibu. Ya toh? Itu telah menciptakan manusia, semua manusia. Ya toh? Fi kabad, berada dalam susah payah. Siapa yang susah payah? Manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah, susah payah memang. Bukan Allah menciptakan manusia susah payah, tidak, tapi manusia. Mengapa diciptakan dengan susah payah ini? Mereka itu banyak persoalan-persoalan yang harus ditangani, banyak masalah-masalah yang harus dihadapi. Tidak ada satu orang itu yang tidak ada masalah, kecuali dia kalau tidur terus. Ya toh? Baru tidur terus itu kalau masalah. Kalau dia hidup, mau hidup, ya mesti harus menghadapi masalah dan selesaikanlah masalah itu. Nah ini. Nah, terus bagaimana ini tadi? Jadi kalau kita lihat, coba lihat, mengapa Allah menciptakan manusia ini susah keluh kesah? Nah, dilihat di dalam surat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij itu surat ke-70. Mulai dari ayat 19. Ma'arij. Nah, coba. Di sini disebutkan innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keberadaan fitroi manusia, keluh kesah. Ya toh, keluh kesah, balik-balik. Apa awak iki? Sembuh wis awak iki barak baik berarti begitu. Idza masau syarru jazua, apabila ia ditimpa kesusahan, berkeluh kesah dia. Ngeratap rono rene yo apa ya, aku iki kok ngene ya, aku kok ngene ya. Itu. Wa idza masaul khairu manua. Nah itu. Dan apabila ia mendapatkan kebahagiaan manua, kikir, sombong. Wah. Apakah setiap manusia itu begitu? Tidak, ilal musallin. Kecuali orang yang mengerjakan sholat ini. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Mereka itu tetap mengerjakan sholat terus menakun. Nah, di sini juga begitu. Kalau kita lihat ini, kenapa Allah menciptakan manusia itu susah payah ini? Mereka tidak semua manusia itu susah payah, kecuali mereka yang beriman kepada Allah. Ini kecuali dia itu beriman pada Allah. Maka disinilah kita lihat bahwa tidak ada seorang manusia pun yang hidup ini tidak butuh kepada Allah. Ada enggak? Tidak ada. Semua dia itu mesti mempunyai keluhan, mempunyai yang setiap manusia itu mempunyai apa? Iya, kalau tidak bisa itu tidak mesti harus minta tolong, itu mesti mempunyai kebutuhan pada Allah. Oleh karenanya Allah menciptakan di dunia pertama kali itu adalah masjid. Karena kalau kesah tidak ada lagi yang disambati, itu tidak diadukan, tidak ada lagi kecuali Allah.
Itu bagi orang-orang yang percaya dengan Quran. Tetapi bagi orang-orang yang tidak percaya dengan Quran, tidak mau mengamalkan Quran, dia butuh kepada Allah. Dia butuh kepada Tuhan. Siapa Tuhan? Siapa yang diangkat? Melayu nenang dukun. Pasti itu, Pak. Kenapa? Karena dia itu kegelisahan mereka itu tidak bisa terobati, tidak bisa terpenuhi kecuali dia mengadukan kepada orang yang dianggap pandai bagi mereka, yaitu dukun. Itulah. Tetapi bagi orang-orang yang mengenal Quran, maka kemana larinya kegelisahan itu? Allah. Pertama kali di dunia diciptakan oleh Allah itu mesti masjid. Sampai Rasulullah itu hijrah ke Madinah, yang diciptakan apa? Masjid. Itu loh. Semua butuh kepada Allah. Nah, supaya apa? Karena kebutuhan inilah minta kepada Allah. Jadi orang yang beriman tidak akan gelisah, tenang. Tapi iman ini setengah-setengah iman, yo gelisah, yo enggak, yo gelisah, yo enggak. Itu. Tapi akhirnya dengan gelisah, enggak, akhirnya lari kepada kegelisahan itu. Itu pasti ke sana. Ini Qur'annya itu menjelaskan begitu. Jadi orang-orang itu diciptakan oleh Allah gelisah. Itulah. Nah, itu ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia itu menyangka bahwa la yaqdiru alaihi ahad, sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atas dirinya. Ojo sombong kan. Seandainya Allah tidak menolongmu, ya manusia, kamu ini pasti binasa. Coba sekarang di dalam rahim ditolong oleh Allah, kecil ditolong oleh Allah, besar ini diarahkan karena pikiran wis urip bisa berpikir, diarahkan oleh Allah. Iki dan tuntunan ini, Quran ini. Lihat alam raya, golek opangan itu. Dijelaskan semua ditolong. Tanpa ditolong Allah binasa manusia itu. Ya jelas. Oleh karena itu, apakah manusia itu menyangka kok sombong temen? Gitu, bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atas dirinya. Jadi kamu tidak sama ono dhuwurmu iki ono sapa sing berkuasa itu? Allah. Apa yang terjadi nanti? Tahu enggak? Tidak tahu. Apa yang terjadi besok? Tidak tahu kita itu. Allah itu yang akan. Jadi ojo sombong, ojo melakukan sewenang-wenang. Tapi orang-orang manusia ini banyak juga yang tidak mau itu. Gak butuh karo Allah. Sakarmu suatu ketika kamu butuh. Ya toh, ojo cacaan, lek wis nyotak, lek wis lara, wis dilebokno rumah sakit gak gelem nrimo, balekno Facebook niki jenengan beto wangsul pun mboten tanggung. Siapa yang kan? Kate nang ndi rek? Mesti sapa jare Allah wis sapa jare. Sebab saya sendiri sudah mengalami begitu menghadapi sesuatu masalah yang sangat besar dan harapan itu tidak tercapai. Apa Pak? Pasrah wis. Ya Pak, sapa jare Gusti Allah, pasti begitu. Benar kan pernah terjadi pada ini. Saya sendiri pernah jadi, ya Allah wis gak ada jalan lain. Otak kita sudah tidak bisa melakukan itu. Pasrah wis sapa jare Allah. Itu loh Pak. Jadi semua itu Allah. Ojo sombong kon manungsa, ojo sombong. Ya toh. Dume kon pinter itu. Wa yaqulu ahlaktu malan lubata. Dia mengatakan aku telah menghabiskan untuk manusia untuk apa keperluan itu malan lubata, harta yang banyak. Orang-orang kafir. Aku entek akeh. Entek akeh apa? Untuk ngisro iki entek akeh. Untuk ngisro itu kebaikan dikisro, aku membuat begini, aku membuat begitu, entek sak menikahi, tapi tetap Muhammad berjalan terus mendakwakan itu. Entek akeh aku wisan jarene ngono. Itu. Nah, sekarang mulai di sini ayat ini kita harus berpikir, akeh ndi iki harta kita yang diberikan oleh Allah itu untuk kepentingan kemaslahatan umat dengan untuk maksiat, banyak mana? Ya kalau maksiat ya harus segera kembali. Kalau banyak kemudian alhamdulillah. Kemaksiatan hilangkan saja. Gitu. Ayat subuh Allah yang alam yarohu ahad. Apakah dia menyangka bahwa dirinya lam yarohu ahad, tiada seorang yang melihatnya? Apa dia menyangka? Ya toh dia mengatakan teake wisan aku. Ya,
Oh, itu bisa juga gorong, bisa juga benar, bisa juga tidak. Entek piro kon. Ya toh? Entek piro. Gak usah lah kita ucapkan begitu. Baik kebaikan kita untuk memberikan, gak usah kita ucapkan. Allah tahu itu. Jadi aku tak ngekeilah sedekah kepada masjid ini, cek diumumno di masjid. Gak usah. Allah tahu. Apakah kamu ingin dibalas atau dikembalikan oleh manusia? Apakah kamu ingin dibalas oleh Allah? Manusia gak mungkin mengembalikan itu. Ya sakaremu dhewe tak lala pokon sedekah. Itu sallallahu alaihi wasallam. Gak usah. Allah ku tahu. Jadi gak usah lah ini. Seru wong ora seru. Iku sapa iku? Ya dah. Allah ku Maha tahu. Mengapa? Lam naj'allahu ainaini, karena Allah menciptakan dua matamu itu. Bukankah kami telah menjadikan lahu baginya ainain, dua mata, dua buah mata. Mosok sing gawe mripat, sing gawe mata itu tidak bisa melihat, tidak mengetahui. Aneh dah. Mosok sing ngekeki dhuwit ku gak duwe-duwe. Kok aneh. Coba kita pikir, Allah yang menciptakan mata kita ini, Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Gak perlu kau katakan tuh. Malah di sini ada yang ishadu bi anna muslimun. Bener aku niku muslim. Allah ku tahu, kon muslim apa munafik? Roh. Kon niku lek digarepe wong muslim ishadu bi anna muslimun. Kon begitu dong. Katakan aku ini Islam. Allah gak usah kamu mengatakan itu. Oh, si A itu wong beriman. Gak usah kamu mengatakan itu. Allah Maha tahu. Imanmu tidak dinilai oleh manusia, tapi adalah Allah yang menilainya. Gitu. Manusia bisa merasakan, oh ternyata campur karo wong beriman ku enak. Gak tahu krungu rupane simbok nih ora tahu krungu. Kan begitu toh. Kurang sing liyane krungu teko ngajine, ngaji krungu. Ngaji pun tidak mengganggu orang lain. Kayak bengi-bengi orang bengak-bengok itu. Jadi Allah yang menciptakan kamu mata, tentu Allah Maha tahu. Walisana wasafatain, lidah dan buah bibir. Iku Allah. Kon bisa bicara itu karena Allah yang anukan. Lidahmu bisa macam-macam, gak bertulang. Itu Allah. Apalagi kamu Allah menciptakan bibir. Seandainya Allah tidak menciptakan bibir, jenengan tidak bisa membunyi bibir. Bunyi bebek. Ya toh? Karena gak ono bibirnya kan gak iso bibir itu karena ada bibir. Kalau tidak ada bibir ya bebek bagian. Itu. Wa hadainahum najdain. Nah, dan kami Allah telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Ono sing apik, ono sing elek. Terserah kon pilih. Karena kamu sudah diberikan otak pemikiran. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Fala atahamal aqobah. Fala, maka kenapa dia tidak atahamal aqobah, menempuh jalan sing sulit? Apa jalan sulit? Jalan naik ini untuk meningkatkan, memuliakan dirimu. Kenapa manusia ini? Ingatlah manusia, kamu itu tercipta dari air yang hina. Kamu tuh hina, kamu ini lemah. Nah, kamu kemuliaanmu tergantung dari kamu. Kalau kamu menginginkan mulia, naik jalan naik yang susah itu, maka Allah akan membimbingnya. Ya, akan mengantarkan kamu ke tempat kemuliaan. Tapi kalau kamu diam saja, tidak ada perubahan begitu, itu ya ngono iku wis. Mulanya Allah memberikan tuntunan Al-Quran ini begitu maksudnya. Ayolah kita jalan kebaikan ini. Tadi lek ono apa menang, lek ono apa ngarep iki, lek ono menang. Jangan begitu, kamu hina. Mengapa kamu tidak mencari jalan ke atas untuk merubah kehinaanmu itu? Jadi kalau sampah itu, sampah lek memang begitu ya jadi sampah. Cuma kalau diuang iso jadi macam-macam, iso larang saiki kawan. Apa 500-an ribu per kintal itu apa jenenge? Pupuk ya. Kompos itu diolah, tapi ya kalau diolah. Tapi kalau kamu biarkan remeh, tidak ada apa-apanya. Itulah. Mengapa kamu tidak jalan ke atas, jalan sulit? Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu? Kamu tidak tahu. Mal aqabah, apakah jalan yang sulit itu? Nah, ini sekarang jalannya sulit. Apa yang jalan sulit yang dimaksud? Ini jalan kebatinanmu, sulit kebatinanmu. Apa itu?
Fakku raqabah, melepaskan budak, susah banget Pak. Ya toh, membebaskan budak. Fakku raqabah, raqabah itu adalah apa? Fakku itu membuka, raqabah itu leher. Apa jenenge? Raqabah. Wong sing kejiret utang, kejiret apa jenenge juragan sing ora anu iku, sing kontrak kerja gak mari-mari. Itu tingkat itu bisa gak? Itu kamu dihadapkan dengan dua persoalan antara emanah dengan itu jalan sulit itu Pak. Fakku raqabah, melepaskan budak. Sebab itu biayanya akeh. Au id'amun fi yaumin di masghaba, atau memberi makan pada hari kelaparan. Nah, coba. Pada hari kelaparan itu maksudnya paceklik. Pada hari paceklik ya kayak kemarin pandemi, memberikan makan kepada itu. Sebab apa? Sebab semuanya dalam penderitaan, semuanya dalam kesulitan. Jadi orang berlebihan. Aku yo gak duwe, kon yo gak duwe, padha gak duwe. Tapi orang yang tidak punya itu mau memberikan itu. Gampang lek wong sugih ngekeki paling gampang, Pak. Ya tuh aku mau sugih miliaran. Piro? 1 juta. Ora apa-apa anjene Mas, enak. Coba sakniki lek jenengan gak duwe apa-apa, ingin memberi apa itu? Aku ki hasilku cuma 50.000. Aku mau memberi. Itu sulit sekali itu di hadapan dengan kebutuhan iki apa ya, kebutuhan iki apa. Tapi berikanlah, inilah yang paling sulit itu. Atau memberi makan pada hari kelaparan, sing podo-podo kesulitan. Tapi mau menyisihkan sedikit itu. Mulane nilai 5.000 kontempurno kotak masjid. Dengan 1.000 kamu kotak masjid ini bisa juga terjadi 5.000 lebih tinggi nilainya di sisi Allah daripada yang 100.000. Lah sing 100.000 anjane oleh jutaan hasilnya. Lah sing 5.000 ya golek oleh mek 30.000 sedina. Di pinggir 5.000 mana yang lebih tinggi nilainya di sisi Allah. Lah di sinilah ini Pak. Jadi itu atau memberi makan pada hari kelaparan, pada hari yang sangat sulit itu. Ya. Yatiman dza makrobah, kepada anak yatim. Ya, anak yang sendirian. Anak sendiri yatim itu sing gak duwe bapak, ya sendirian itu. Yang ada hubungannya kerabat, ini biasa ini sangat sulit Pak. Dulur kita sendiri yang yatim itu, sing susah yatim, jarang kita memikirkan itu. Tapi lek pantai asuhan atau orang-orang yatim itu ya, dulurmu dhewe iki lho. Sing yatim itu lho, jarang orang-orang mau begitu. Kenapa? Karena gak ono nilainya, gak ono di mata manusia itu dinyatakan hebat. Tapi kalau membuat yatim piatu begitu, diberikan begitu, dulure sing yatim dibiarkan saja, itu lebih hebat itu di mata manusia. Waduh Pak Afid ngedekno yayasan yatim piatu, seger kabeh. Tapi dulure sing yatim piatu puret kabeh. Itu loh Pak. Aduh. Iku sik untung ono meneh sing gawe kesempatan yatim piatu. Yatim piatune garing kabeh, pengurusnya lemu-lemu. Masya Allah. Itu wis wong iku kok dijantur karo malaikat. Jarno wis. Itu banyak begitu itu. Itu orang yang kekurangan, orang yang membutuhkan itu. Au miskinan dza matrobah, atau orang miskin yang sangat fakir. Dulurmu ini di sini lo akrobat ya. Makrobatun. Yatiman dza makrobah. Lah itulah kerabatmu lah, saudaramu itu. Anake Pak D, anake Pak D, anake Mas sing yatim wis mati iku. Jarang untuk orang memperhatikan. Padahal utamakan loh Pak, ini utamakan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man aman wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa atal mala berikan sedekah wa atal mala mal itu ada hartamu ala hubbihi kepada yang kamu cintai. Kepada siapa? Dzawil qurba, saudaramu. Baru setelah saudaramu wal yatama, anak yatim, wal masakin dan anak miskin. Saudara lebih ranking pertama yang harus kita perhatikan. Enggak sombong-sombong ngomong enggak. Kenapa? Karena saudara gak muni terima kasih. Sing terima kasih kayak jempolan di umum ndek khalayak rame itu ya orang-orang biasa itu. Itu loh Pak. Ini ya.
Jelas ini Quran ini. Itu. Nah, itu. Au miskinan dza maqraba. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Tsumma kemudian karena dia adalah gitu, di akhir hidupnya minal ladzina amanu termasuk orang-orang yang beriman ya. Wa tawassaw bil wa tawassaw bis sabri gitu, dan saling berpesan untuk bersabar. Nah inilah. Jadi orang-orang yang selalu melakukan itu dan selalu dia berpesan kepada kesabaran. Ya sabar, ya wis sabarlah, sabar. Bagaimana cara berpesan kepada seseorang untuk bisa menciptakan kesabaran? Kembalikan persoalan itu pada Allah. Ya, kembalikan persoalan pada Allah. Kamu tidak ikut punya, semua datang dari Allah, maka akan kembali kepada Allah. Semua ini adalah amanah Allah. Jadi kalau memang Allah mengambilnya, yalah kamu boleh kamu berkeluh kesah, aduh ya Allah, tetapi jangan lama-lama. Akuilah apa yang ditetapkan oleh Allah itu pasti terjadi. Nah, begitu loh. Itu kembalikan, itu bersabar, itu bersabar. Nah, tidak ada jalan kesabaran kecuali mengembalikan persoalan pada Allah. Wa tawasau bil sabri, wa tawasau bil marhamah, dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Berpesan kasih sayang bagaimana ini? Maksudnya berpesan kasih sayang itu, ayolah kita sama-sama, ayo kita rukun, ayo kita ciptakan kedamaian supaya terwujud keindahan, kebahagiaan begitu. Wa tawasau bil marhamah, dan saling berpesan untuk berkasih sayang terhadap sesama makhluk. Jadi jangan kau ciptakan gegeran. Jadi ojo kaya bojone Abu Lahab, ya toh, wa mar'atuhu hamma latal hatab iku. Jadi wanita sing gawa apa? Kayu bakar. Jadi lek ana persoalan tambah diduki kayu bakar itu. Dadi barang. Nah, itu loh. Ulaika merikatilah ashabul maimanah, adalah golongan kanan. Golongan orang yang beriman yang akan dimasukkan oleh Allah ke surganya itu. Walladzina kafaru, dan orang-orang sing ingkar, gak mau menerima bi ayatina hum, kepada ayat-ayat kami. Ashabul mas'amah, mereka itu adalah golongan kiri. Itulah yang perlu dipersiapkan masuk neraka itu. Ya, alaihim narum muqsadah, yaitu orang golongan kiri itu adalah berada di dalam neraka. Narum muqsadah, itu ditutup apa? Dipresto. Dilebokno di kono terus ditutup rapat. Apa itu dipresto ah? Cek gembuk, ya ta? Ya Allah, itulah. Jadi surat Al-Balad ini memang wis akuilah kita butuh pada Allah. Ya kan? Kamu ya apa ae kekayaanmu bagaimanapun juga, ilmumu bagaimanapun juga butuh kepada Allah. Saya sendiri juga begitu kok. Kalau saya mau berbicara ini selalu saya berdoa. Mulane dikono ya, dikono. Jadi kan harus ingat itu. Allah itu sebelumnya Rasulullah berdakwah itu diperintah dulu turunnya Iqra, diberikan pengetahuan oleh Allah. Baru setelah turun Iqra itu pengetahuan sudah ada, ini loh ciptakan ini akan kamu sampaikan itu kalamullah, dawai Allah. Mulane mubalik itu Pak, mubalik ustaz Pak, mubalik itu mesti sing disampaikan apa? Yang harus disampaikan apa? Quran, dawai Allah itu. Lah lek mungkin disampaikan duduk Quran, duduk mubalik itu. Itu mulanya dibimbing oleh Allah. Iqra turun dulu. Setelah Iqra akhlakmu diperubah, dia tata caramu menyampaikan, tata caramu berpakaian, tata caramu ini nun wal qalami wa ma yasturun itu. Ya toh? Jadi orang karena kamu menyampaikan kebaikan ini, kamu harus sosokmu itu harus baik. Ojo rawak-rawek. Wong ora gelem lek wong iku kon keimangan iku walaupun roti itu enak, tapi sing nggawa wong gendeng rawak-rawek ora kira dipangan itu. Ya toh? Nah inilah perlu penyajian. Jadi jangan kalah dengan orang-orang kafir sebenarnya. Kita ini harus jangan kalah dengan itu. Sebab coba cara menyajikan orang-orang kafir itu kalau saya lihat di hotel itu wah luar biasa. Yang punya konsep ini Islam karena gak tahu dibuka. Sehingga dipraktekkan orang-orang kafir. Iya. Tempatnya itu harus baik. Ya toh? Tempatnya tuh bagus, indah, waduh masya Allah disajikan. Itulah sebenarnya.
Tadi kita bawa Quran ini, bawa dawuh Allah, kamu jeblegermu itu harus bisa menarik. Lalu kon merawak-rawak kon gawe, iki kok ora kira dipangan iki mandipun roti itu enak. Ini akhlak. Setelah akhlak ini, Muhammad, kamu ini berat loh, menghadapi orang-orang itu berat, banyak tantangannya. Dulu belum kamu sampaikan Quran ini, kamu dilem karo masyarakat. Apa? Al-amin. Dipercaya. Hebat. Begitu tak? Tetapi setelah kamu nyampaikan ini, resikonya banyak dikatakan gila, dukun, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, kamu harus sholat malam muzammil. Ya toh? Sebelum melaksanakan itu harus itu lah. Mau balik kok gak gelem salat malam itu ya. Mau balik kok apa-apa itu. Ya toh? Nah, ini setelahnya itu. Nah, sudah semua komplit. Nah, berangkatlah kamu. Mudatsir gitu loh, Pak. Jelas toh? Ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir, ojo mukerai. Bangunlah kamu, sampaikan ini kepada umat begitu. Itulah itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu tanyakan, monggo silakan untuk bertanya. Ya, sudah jelas semua? Kalau sudah jelas kita lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dua surat ya. Dua surat. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat thamud bi tawwaha idim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasatta فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.